Bab 2281. Apa? Leon berdiri kaget saat mendengarnya. Meskipun ia sudah menduga alasan Arthur dan yang lainnya berada di sana, ia tahu bahwa Arthur selalu menjadi orang yang memiliki rasa hormat yang tinggi. Terlebih lagi, keluarga Angus dan Roane sangat dekat dengannya. Jonaslah yang berperilaku tidak terhormat, dan dia juga yang datang untuk Leon. Sekalipun Jonas terluka, dia pasti pantas mendapatkannya. Dengan pemahamannya tentang karakter Arthur dan Angus, mereka mungkin tidak akan menyalahkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka hal-hal akan terjadi jauh melampaui ekspektasinya. Demi melindungi Jonas, Arthur memaksa masuk ke Elegante bersama anak buahnya. Kata-katanya juga kasar, seolah-olah Arthur ada di sana untuk menghukum Leon atas kejahatan Leon. Itu benar-benar mengejutkannya. Ayo, aku akan ikut denganmu untuk melihat apa yang terjadi, kata Leon sambil berjalan keluar. Iris dan Snow juga cukup khawatir, jadi mereka ikut. Ada ruang besar di depan gedung kantor perusahaan. Pada saat itu, Chandler telah menghentikan Arthur dan yang lainnya bersama beberapa pengawal kompi yang bersamanya. Kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan. Penatua Thompson, mengapa Anda dan keluarga Anda menerobos masuk ke perusahaan kami? Tanya Chandler. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Arthur, dan Arthur terkenal sebagai kepala keluarga Thompson. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak wilayah selatan dan dikenal oleh hampir semua orang di dunia persilatan. Chandler pasti bisa mengenali Arthur. Di mana Leon? Suruh dia keluar untuk mati sekarang juga, kata Arthur dingin. Niat membunuhnya terus-menerus terpancar dari matanya. Chandler adalah seorang pejuang pengembara yang suka bersikap rendah hati. Meskipun Arthur tidak tahu siapa Chandler, dia tetap dapat mengetahui dari langkah kaki dan aura Chandler yang mantap bahwa Chandler jelas merupakan seniman bela diri yang sangat kuat. Jadi, dia menyuruh keluarga Thompson tetap di belakang, dan tidak lagi maju ke depan. Aku di sini. Pada saat itu, suara Leon terdengar di udara. Dia berjalan bersama Iris, Snow, dan Mason. Penatua Thompson, apa maksudnya ini? Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku orang yang mudah ditipu? Leon menatap Arthur tanpa rasa takut saat dia semakin dekat. Dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Jonaslah yang menerobos masuk ke Elegante, bertindak seperti bandit tiran. Dia bahkan menamparkan wajah Iris. Namun demikian, pada saat itu, Arthur memimpin anak buahnya sendiri ke Elegante, dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Leon. Itu adalah kenyataan yang cukup sulit untuk diterima. Tidak mungkin Leon akan senang akan hal itu. Leon, ini benar-benar buruk. Jonas meninggal. Roane buru-buru memberitahu Leon sebelum Arthur bisa mengatakan apapun. Apa? Leon terkejut mendengarnya. Dia benar-benar terkejut dengan berita itu. Bab 2282. Tuan Thompson baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Siapa yang membunuhnya? Leon agak ragu setelah pulih dari keterkejutannya. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Leon, dasar iblis. Kau telah membunuh anakku. Beraninya kau berbicara begitu santai sekarang. Aku akan memastikan kau membayar dengan nyawamu untuk menenangkan jiwanya. August, yang berada di samping Arthur, tidak dapat menahan amarahnya lagi. Orang yang membunuh putranya berada tepat di depannya. Dia tidak bisa lagi menahan amarah dan kebenciannya saat dia menyerang ke depan dengan gelombang energi yang kuat, tepat ke arah Leon. Apakah kau mengatakan bahwa aku telah membunuh Jonas? Apa hubungannya denganku? Leon terkejut mendengarnya. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Arthur dan keluarga Thompson menyerbu masuk dan menuntut kepalanya seperti itu. Jadi, mereka semua keliru percaya bahwa dia adalah pembunuh Jonas. Saat Leon merasa terkejut, August segera muncul di hadapan Leon dengan kecepatan luar biasa cepat dan menyerang tepat ke kepala Leon. Serangan itu terlalu tiba-tiba, dan Leon sama sekali tidak siap. Tanpa pertahanan apapun, dia tidak punya waktu untuk melawan dan hanya bisa menyaksikan serangan August datang padanya. Jika serangan August mengenai Leon, Leon pasti akan menderita luka yang sangat parah, karena dia tidak memiliki cermin kedaulatan untuk melindungi kepalanya.
Melihat Leon dalam bahaya, Chandler sama sekali tidak ragu. Ia segera muncul di hadapan Leon. Setelah itu, dengan gelombang kekuatan yang sangat besar, dia segera menyerang untuk mencegat serangan August. Dengan bentrokan hebat, serangan Chandler dan August bertabrakan. Setelah itu, tubuh Chandler tidak bergerak sedikit pun. August hanya berada pada level yang sama dengan Angus sebelumnya. Ia hanya berada di semi-Almighty State, yang jauh di belakang Chandler, yang sudah berada di Almighty State. August sama sekali tidak mampu menahan energi Chandler yang sebenarnya dan langsung dipaksa mundur. Ia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Kamu baru saja mencapai keadaan maha kuasa awal. Apakah kamu ingin mati? Arthur sangat marah ketika melihat Chandler memaksa August mundur. Setelah itu, ia mengirimkan gelombang energi sejati yang luar biasa kuat yang tampaknya mengandung kekuatan tsunami tepat ke Chandler. Negara Maha Kuasa tingkat lanjut. Ekspresi Chandler berubah drastis saat ia merasakan energi sejati yang luar biasa datang dari Arthur. Dia sama sekali tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia langsung berguling menjauh, mencoba menghindari serangan itu. Namun, dia jauh lebih lemah daripada Arthur. Bahkan dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, dia gagal menghindari serangan Arthur sepenuhnya, dan tetap saja terkena serangan. Wah! Dengan suara keras, Chandler terlempar beberapa meter ke belakang oleh serangan Arthur sebelum ia terbanting keras ke tanah. Setelah terjatuh, dia merasakan sakit di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh ke tanah dengan lemah. Untungnya, Arthur hanya berencana membalas dendam pada Leon kali ini dan tidak berencana untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Meskipun Chandler menderita luka dalam, nyawanya tidak dalam bahaya sama sekali setelah tertabrak. Bab 2283. Elder Queen, apa kau baik-baik saja? Leon tercengang melihat Chandler dikalahkan oleh Arthur dengan mudah. Ia segera melangkah maju untuk membantu Chandler berdiri. Aku baik-baik saja, aku masih bisa menahan diri. Chandler mendengus sambil memegangi dadanya yang sakit. Senang mendengarnya. Leon merasa lega mendengarnya. Setelah itu, ia mengeluarkan pil sirkulasi, yang sangat cocok untuk menyembuhkan luka seperti ini, dan menyerahkannya kepada Chandler. Leon Wolf, aku akan membuatmu membayar atas kematian anakku. Tepat setelah mengatakan itu, August menyalurkan seluruh energinya ke telapak tangannya dan bersiap untuk menyerang Leon untuk membalas kematian putranya, Jonas. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Teriak Leon. Sama marahnya dia terhadap Arthur dan seluruh keluarga Thompson. Invasi, belum lagi bagaimana mereka telah melukai Chandler selama proses tersebut, dia masih mengerti persis apa yang sedang terjadi. Keluarga Thompson jelas telah salah memahami segalanya dan mengira bahwa dialah biang keladi di balik kematian Jonas. Itulah sebabnya mereka ingin membalas dendam. Oleh karena itu, prioritasnya saat itu adalah meluruskan kesalahpahaman mereka agar tidak membayar harga yang mengerikan ini. Dengan mengingat hal itu, Leon berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Leon, karena kau dulu pernah berbuat baik pada kami, aku akan memberimu satu kesempatan. Apa kau punya kata-kata terakhir? Arthur berkata dengan tatapan serius, memberi isyarat pada August untuk berhenti. Kemajuannya sesaat. Penatua Thompson, aku akui bahwa Jonas dan aku tidak pernah sependapat, dan aku bahkan pernah melukainya sekali sebelumnya. Namun, saat itu, yang kulakukan hanyalah mematahkan lengannya. Aku tidak pernah mencoba melakukan sesuatu yang lebih serius dari itu. Maksudku, kematiannya tidak ada hubungannya dengan. Aku yakin kalian semua telah melakukan kesalahan, Leon menjelaskan setenang mungkin. Omong kosong. Jonas meninggal karena luka parah tak lama setelah ia kembali ke rumah. Siapa lagi yang akan menjadi pelaku di balik semua ini, kalau bukan kau? Teriak August. Apa? Itu tidak mungkin. Jonas baik-baik saja ketika dia meninggalkan Elegante Group, jadi bagaimana mungkin dia bisa meninggal begitu cepat setelah kembali ke rumah? Ada yang mencurigakan. Leon menyatakan dengan yakin. Dia telah melalui banyak hal selama hidupnya, dan dengan pengalamannya, dia yakin bahwa dia tidak mungkin menyebabkan kematian Jonas, meskipun dia belum memiliki kendali penuh atas kekuatannya.
Ia yakin bahwa Yonas tidak akan pernah mati akibat cedera yang menimpanya, apalagi itu sama sekali bukan niatnya. Nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu di balik kematian Yonas yang lebih dari sekadar apa yang terlihat. Akan tetapi, karena ia tidak mengetahui rincian mengenai kematian Yonas, ia tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang terjadi. Omong kosong. Kebenaran ada di depan mata kita, tapi kau masih saja berusaha mengelak. Kau harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan. August marah. Setelah mendengar pernyataan Sully dan Nom, ditambah diagnosis Finlay, dia yakin bahwa Leon adalah pelaku di balik pembunuhan Yonas. Namun, Leon tidak hanya gagal menunjukkan penyesalan atas tindakannya, tetapi ia bahkan terus menghindari semua tanggung jawab. Hal itu membuatnya semakin marah. Namun, August bukan satu-satunya yang marah akan hal ini. Arthur juga sama marahnya, bahkan mungkin lebih. Dengan bukti konkret yang ada, Arthur pun yakin bahwa Leon bertanggung jawab atas kematian Yonas. Seberapa keras pun Leon berusaha meyakinkannya, dia tidak akan pernah percaya. Sebaliknya penyangkalan Leon hanya membuatnya semakin bersemangat. Bab 2284. Aku memberimu kesempatan ini untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Bukan tugasmu untuk mengelak dari kejahatanmu. Gerutu Arthur, sekilas kebencian terpancar di matanya. Aku tidak mencoba mengelak. Ini kebenarannya, jawab Leon dengan tenang. Baiklah, aku sudah memberimu kesempatan. Bukan salahku jika kau memilih untuk menyia-nyiakannya. Aku akan membuatmu membayar atas apa yang kau lakukan pada Yonas. Kau akan menyesali ini. Arthur terkekeh. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia mengirimkan gelombang energi dahsyat yang menghantam Leon. Sialan, wajah Leon langsung pucat pasi. Dia tahu betul bahwa Arthur jauh lebih kuat darinya, dan dia sama sekali bukan tandingan Arthur. Tanpa ragu sedikit pun, Leon melepaskan langkah hantunya, melesat menjauh dari serangan Arthur di saat-saat terakhir dan hanya meninggalkan siluet tubuhnya. Mencoba lari. Jangan secepat itu. Ambil ini. Arthur mendengus, lalu mengubah taktiknya dan mengirimkan gelombang energi lain yang berubah menjadi tornado dan berputar lurus ke arah Leon. Oh tidak, ekspresi Leon membeku di wajahnya. Ia menggunakan Phantom Steps sekali lagi, berniat untuk menghindari serangan Arthur lagi. Sayangnya, karena ia tidak meminum Dragon Pill, ia hanya berada di Intermediate Emperor State saat ini, yang jauh dari Advanced Almighty State milik Arthur. Satu-satunya alasan dia berhasil lolos pada serangan pertama adalah keberuntungan belaka. Sekarang setelah Arthur melancarkan serangan kedua yang lebih cepat dan jauh lebih kuat, Leon tidak bisa lagi menghindarinya. Bahkan dengan Phantom Steps, dia tidak bisa menghindari serangan Arthur tepat waktu dan terjebak dalam tornado, yang mengakibatkan dia terlempar ke seberang ruangan seperti sekarung kentang. Leon jatuh terduduk di tanah. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke dadanya, menyebabkan dia membungkuk dan memuntahkan seteguk darah. Untungnya, dia memiliki Mirror of Sovereign sebagai tamengnya. Dengan kemampuan menghindar yang tepat waktu, dia terhindar dari serangan Arthur. Selain beberapa luka dalam, dia baik-baik saja. Leon, apa kau baik-baik saja? Iris dan Snow sama-sama terkejut melihat pemandangan itu. Mereka segera berlari ke depan untuk membantu Leon berdiri dan memeriksa apakah ada luka di tubuhnya. Mereka merasa lega setelah memastikan bahwa Leon memang baik-baik saja. Jangan bertindak terlalu jauh, Tetua Thompson. Leon menatap Arthur dengan penuh amarah saat dia berdiri, mencoba menahan rasa sakitnya. Leon tahu sepenuhnya bahwa kematian Yonas tidak ada hubungannya dengan dirinya sama sekali. Bahkan setelah keluarga Thompson salah paham padanya, dia tetap memilih untuk memaafkan mereka dan bahkan berusaha menjelaskan semuanya kepada mereka dengan cara yang sopan, semua itu karena dia memegang teguh persahabatan mereka di dalam hatinya. Akan tetapi, bukan saja Arthur dan August menolak mempercayainya, tetapi Arthur bahkan menyerang terlebih dahulu dan mencoba membunuhnya. Itu membuat Leon sangat marah. Leon Wolf, kau membunuh Yonas, dan kau berani mengatakan aku bertindak terlalu jauh. Sungguh lelucon. Arthur mencibir ketika mendengarnya. Bab 2285. Bab 2285. Katakan sekali lagi, Tetua Thompson. Aku bukan orang yang membunuh Yonas.
Kalau kau ngotot memintaku bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan, maka kau harus membayar harganya. Gerutu Leon. Ia memilih untuk menoleransi kekejaman Arthur bukan karena ia takut pada Arthur, tetapi karena rasa hormat. Meskipun Arthur sudah mencapai keadaan maha kuasa tingkat lanjut dan sejauh ini lebih kuat darinya, Leon masih memiliki banyak trik di lengan bajunya, termasuk kekuatan energi potensial terakhir. Kekuatan energi potensial jauh lebih kuat daripada Arthur sendiri. Jika Arthur memilih untuk tidak menerima petunjuk itu dan terus menyerangnya, Leon tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan energi potensial untuk melawannya. Kau akan membuatku membayar. Kau benar-benar sombong untuk usiamu, Leon Wolf. Baiklah, aku ingin melihat apa yang kau tunjukkan. Ambil ini. Arthur kembali marah dengan kesombongan Leon. Ia menyalurkan energinya dan mengirimkan bola api yang langsung menyerang Leon, berniat untuk membunuh bajingan ini sekali dan untuk selamanya dan membalas kematian cucunya. Kau yang meminta ini, jawab Leon dengan tatapan dingin, dan sekilas kebencian terpancar di matanya. Dia sudah sangat marah karena dituduh secara salah seperti ini, dan sekarang Arthur mengancam akan membunuhnya. Tidak mungkin dia bisa tinggal diam dan membiarkan tindakan tidak hormat seperti itu. Dia merogoh sakunya, bersiap mengeluarkan kekuatan energi potensial terakhir. Tiba-tiba, segalanya berubah. Tunggu, Roane tidak bisa menunggu lebih lama lagi, melihat Arthur hendak membunuh Leon. Dia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Arthur dan Leon dengan lengan terentang di sampingnya. Apa yang kau lakukan, Roane? Pergi dari sini. Arthur benar-benar tercengang oleh ini. Karena takut akan melukai Roane secara tidak sengaja, ia tidak punya pilihan selain menarik kembali serangannya dan menghentikan langkahnya. Begitu pula Leon yang membeku di tengah penarikan kekuatan energi potensial. Paman, tolong dengarkan aku. Akulah yang paling tahu tentang pertarungan Leon dan Yonas. Leon benar, dia sama sekali tidak melukai Yonas sampai hampir mati, dan Yonas baik-baik saja saat meninggalkan tempat ini. Aku yakin Leon bukanlah orang yang membunuh Yonas, dan kita perlu berpikir dua kali tentang ini, pinta Roane. Dia tidak pernah menduga bahwa Leon akan menjadi pelaku di balik kematian Yonas, dan sekarang, setelah melihat betapa kerasnya Leon menyangkal semuanya, dia menjadi semakin yakin bahwa Leon tidak bersalah. Omong kosong, kebenarannya sudah jelas, dan siapa lagi yang bisa menjadi pembunuhnya, kalau bukan Leon. August menggeram. August benar, Roane, Yonas adalah sepupumu, jadi bagaimana mungkin kau bisa melindungi pembunuhnya? Kau harus menjauh dari sini sekarang juga, dan jangan mencoba menghentikanku untuk membalas kematian Yonas, jawab Arthur dingin. Tidak akan. Ada banyak celah dalam cerita ini, Paman. Jika kau dan Paman August bersikeras membuat Leon disalahkan, ini tidak akan ada gunanya selain membiarkan pembunuh sebenarnya lolos. Tolong pikirkan dua kali tentang ini. Roane terus memohon. Kau, August dan Arthur sangat marah ketika melihat betapa putus asanya Roane memohon atas nama Leon. Bab 2286. August, bawa Roane ke samping dan jaga dia di sana, jangan biarkan dia ikut campur dalam masalah ini. Perintah Arthur, berusaha tetap setenang mungkin. Kemarilah, Roane. August mengulurkan tangannya ke arah Roane, bersiap untuk mendekapnya ke arahnya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Angus melangkah maju dengan tekad, setelah mengambil keputusan. Dengan gerakan lengannya, ia melepaskan gelombang energi kuat yang menghalangi usaha August. Apa maksudnya ini, Angus? Raut wajah August tampak tidak senang mendengarnya. August, Paman Arthur, saya rasa Roane benar, ada banyak celah dalam cerita ini, dan kita tidak bisa menyalahkan Tuan Wolf atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Jawab Angus dengan tenang. Dia, seperti Roane, setuju bahwa kematian Yonas sedikit mencurigakan, dan mengetahui karakter Leon, dia memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada Leon setelah beberapa pertimbangan yang matang. Apakah kau juga memilih untuk melindungi orang ini secara membabi buta, seperti halnya Roane? Arthur sangat marah mendengarnya. Dia tahu seberapa dekat Angus dan yang lainnya dengan Leon, dan jika Angus dan Roane memilih untuk berdiri di sisi Leon atas masalah lain, dia akan membiarkannya begitu saja, tetapi yang mereka bicarakan adalah cucunya, Yonas.
Angus dan Roane juga merupakan saudara-saudara Yonas, dan dia tidak percaya bahwa mereka bukan saja gagal membantu membalas kematian Yonas yang salah, tetapi mereka bahkan memilih untuk berdiri di pihak si pembunuh. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan Arthur mendengar ini. Saya tidak berusaha melindunginya secara membabi buta, saya hanya mengatakan kebenaran yang saya lihat. Dengarkan saya, Paman Arthur, mengapa Anda tidak membiarkan saya dan Tuan Wolf menyelidiki masalah ini sementara waktu dan menyampaikan hasil temuan kami kepada Anda dalam 3 hari? Angus akhirnya memutuskan sebuah rencana yang diharapkan dapat memuaskan kedua belah pihak. Dengan itu, dia berbalik menatap Leon dan bertanya, bagaimana menurutmu, Tuan Wolf? Wah, kedengarannya seperti ide yang bagus. Leon mengangguk setelah merenung sejenak. Meskipun ia masih marah karena dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya, ia memutuskan bahwa ia bersedia membantu Angus menyelidiki masalah ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Jika mereka dapat menemukan pelaku sebenarnya di balik kematian Yonas, ia tidak hanya akan dapat membuktikan ketidakbersalahannya tetapi juga membuat August dan Arthur puas. Hanya itu yang paling bisa ia lakukan. Tidak mungkin. Fakta-faktanya sudah jelas, Leon Wolf adalah orang yang membunuh Yonas. Kau hanya berusaha membantunya menghindari tanggung jawab, Angus, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. August menggeram sebelum Arthur sempat mengatakan apapun. Dia yakin bahwa Leon adalah pelaku di balik kematian Yonas, dan mengingat seberapa dekat Leon dengan Angus, dia bertekad untuk tidak menerima saran Angus, tidak peduli seberapa meyakinkannya dia. Selain itu, Leon bukanlah orang yang bisa diremehkan, jika dia dan Arthur memberinya waktu 3 hari untuk menyelidiki, dia khawatir Leon akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari wilayah itu jika dia tidak dapat menemukan kambing hitam tepat waktu. Jika itu terjadi, dia tidak bisa lagi membalas kematian Yonas. August, aku tidak berusaha membantunya menghindari tanggung jawab, tetapi ada hal-hal yang perlu dilihat untuk dipercayai. Tidak seorang pun dari kita pernah menyaksikan Tuan Wolf membunuh Leon sendiri, jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dialah pembunuhnya. Angus tidak hanya tetap tenang menghadapi kemarahan August, tetapi dia bahkan dengan sabar menjelaskan sudut pandangnya. Bab 2287. Omong kosong. Kau bukan orang yang anaknya meninggal, jadi tentu saja kau bisa mengatakan semua ini dengan enteng. Kalau perannya terbalik dan Yuri yang meninggal, kau tidak akan mengatakan semua ini sama sekali. Bentak August sambil mencibir. Angus terdiam mendengarnya. August benar. Kita punya banyak bukti yang menunjukkan Leon bertanggung jawab atas semua ini, jadi tidak perlu penyelidikan lebih lanjut. Kau dan Roane sebaiknya menyingkir dari hadapan kami. Aku akan membunuh Leon Wolf dengan tangan kosong dan membalas kematian Yonas. Secercah kebencian melintas di mata Arthur saat mendengar ini. Meskipun dia selalu menjadi orang yang berintegritas, dia tidak bisa lagi tetap tenang saat menghadapi pembunuhan terhadap cucu satu-satunya. Pada titik ini, kebencian dan dendam mengaburkan penilaiannya dan membuatnya menjadi kejam. Selain itu, semua bukti mengarah pada keterlibatan Leon, dan tidak peduli seberapa keras orang mencoba meyakinkannya sebaliknya, dia yakin bahwa Leon adalah pembunuhnya. Dia akan membunuh Leon apapun yang terjadi, dan tidak akan membiarkan Leon melarikan diri sebelum dia bisa membalas kematian Yonas. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Angus menggelengkan kepalanya, nadanya tegas. Kau ngotot untuk tidak menaatiku. Arthur sangat marah. Ketika menyangkut ketidaktaatan Roane, dia bisa membiarkannya berlalu dan menganggapnya sebagai kenaifannya, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk Angus. Angus adalah pemimpin keluarga Thompson. Keturunan langsung, dan kedudukannya dalam keluarga jauh melampaui semua keturunan kolateral dan bahkan kedua tetua. Keputusan Angus mewakili seluruh keluarga mereka, dan sekarang Angus bersikeras menentangnya, ini mengubah segalanya sepenuhnya. Paman Arthur, itu sama sekali bukan niatku. Namun, Tuan Wolf telah menyelamatkan nyawa Roane berkali-kali, dan kami sangat berutang budi padanya. Aku tidak mungkin membiarkan dia membayar harga atas kejahatan yang mungkin tidak dilakukannya, tidak sebelum kita sampai ke akar-akarnya, jawab Angus. Baiklah, Angus,
Aku tidak percaya kau memilih untuk mengabaikan kebenaran pembunuhan keponakanmu. Semua karena apa yang disebut utangmu kepada pria ini. Sungguh tindakan yang egois. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebagai kepala keluarga, aku perintahkan kau dan Roane untuk minggir. Kalau tidak, kau akan diusir dari keluarga. Akhirnya Arthur memutuskan untuk mengeluarkan senjata besar. Apa? Hati Angus mencelos mendengar ini. Keluarga kuno seperti keluarga Thompson sangat menghormati kepala keluarga mereka, dan jika ada anggota keluarga yang secara langsung tidak mematuhi perintah kepala keluarga, mereka akan diberi hukuman berat. Ini adalah fakta yang diketahui. Sejak pertama kali memutuskan untuk berpihak pada Leon, Angus memang sudah siap secara mental untuk menerima hukuman dari Arthur. Namun, ia tidak pernah menyangka kalau Arthur akan mengancamnya dengan hukuman yang seberat dan seserius itu. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutannya mendengar hal ini. Bab 2288. Aku sudah memberimu kesempatan, Angus, dan sekarang terserah padamu bagaimana caramu memainkan ini. Arthur menambahkan dengan singkat. Dia tahu bahwa ancamannya telah menempatkan Angus pada tempatnya. Aku tidak akan mundur, Paman Arthur, bahkan jika kau menggunakan pengasingan untuk mengancamku. Angus menyatakan, akhirnya mengambil keputusan. Cara terbaik untuk membalas kebaikan Leon adalah dengan memilih untuk berdiri di sisinya saat menghadapi keraguan, dan sekarang Angus yakin Leon disalahkan secara salah, dia tidak bisa membiarkan Arthur dan August menyakitinya. Dia harus melindungi Leon dari segala rintangan, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama. Mengenai hukuman Arthur, dia tahu bahwa Arthur kemungkinan besar hanya bertindak tidak seperti biasanya karena dendam mengaburkan penilaiannya. Dia yakin bahwa setelah mengungkap akar penyebab kematian Jonas dan membuktikan Leon tidak bersalah, dia akan mampu menyelesaikan kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan semuanya akan baik-baik saja lagi. Dia sama sekali tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Baiklah kalau begitu. Kau yang meminta ini, Angus, dan jika kau bersikeras, dengan ini aku akan mencelamu dari keluarga Thompson. Semua orang di garis keturunanmu dengan ini juga diusir, dan mulai hari ini dan seterusnya, kami keturunan kolateral tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Arthur menyatakan tanpa ragu sedikit pun. Keputusan ini akan menghancurkan seluruh keluarga Thompson menjadi dua. Paman Arthur, aku hargai keputusanmu, tapi aku hanya punya satu permintaan. Tolong beri aku dan Tuan Wolf 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami berjanji akan memberimu jawaban dalam 3 hari, kata Angus dengan suara rendah. Arthur sangat marah, tetapi di saat yang sama, tidak ada yang dapat ia lakukan. Walaupun dia mengusir Angus dari keluarganya, mereka tetap saja saudara-saudara, dan dia tidak mungkin membunuh Angus hanya untuk mendapatkan Leon. Selain itu, pengaruh Angus di antara anggota keluarga tidak bisa diremehkan. Jika dia menyakiti Angus, niscaya ini akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan pertikaian internal dan dapat mengakibatkan kehancuran seluruh keluarga, dan ini bukanlah akibat yang bersedia ia tanggung. Baiklah, Angus, karena kau bersikeras Leon bukan pelakunya, aku akan memberimu waktu 3 hari seperti yang kau minta. Jika tidak ada dari kalian yang dapat menemukan sesuatu yang baru setelah 3 hari, aku akan membunuh Leon untuk membalas kematian Jonas. Selain itu, jika Leon melarikan diri atau bersembunyi dalam 3 hari ini, aku akan menganggapmu bertanggung jawab secara pribadi. Arthur akhirnya mengalah dengan tatapan tajam. Ayo pergi. Sambil berkata demikian, Arthur memberi isyarat ke arah August dan yang lainnya lalu bergegas pergi dengan gusar. Leon menghela napas lega saat melihat mereka pergi. Meskipun ia memiliki energi potensial terakhir dan tidak takut pada Arthur, ia tetap tidak mau menggunakan kekerasan terhadap mereka, karena mempertimbangkan persahabatannya dengan keluarga Thompson. Jika dia secara tidak sengaja menyakiti Arthur dalam prosesnya, ini hanya akan memperburuk keadaan. Jelaslah, ini bukan hasil yang diinginkannya. Kesimpulannya, sekarang Angus membantunya memperoleh 3 hari yang berharga untuk membuktikan ketidakbersalahannya, ini memberi secercah harapan dalam situasi yang suram ini. Bab 2289. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untukku hari ini, Tuan Thompson,
dan terima kasih juga kepada Roane. Leon melangkah ke arah Angus dan Roane untuk mengucapkan terima kasih setelah Arthur pergi. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, Tuan Wolf. Kau sudah begitu baik pada kami di masa lalu, dan ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan bersama Roane. Lagi pula, Paman Arthur dan August sudah kehilangan akal sehat karena diliputi amarah, dan inilah sebabnya mereka menyalahkanmu secara tidak adil. Kuharap kau bisa mengerti. Angus tersenyum malu saat meminta maaf atas nama Arthur dan August. Tidak masalah. Aku bisa mengerti perasaan mereka. Namun, aku jadi bertanya-tanya bagaimana kita akan menghadapi ini, mengingat kau diusir dari keluargamu sendiri tanpa alasan, Leon mendesah. Kegigihan Angus untuk menentang perintah Arthur dan akhirnya diusir dari keluarga sebagai akibatnya merupakan bukti kesetiaannya kepada Leon. Meskipun Leon tersentuh oleh tindakan besar ini, ia tidak dapat menahan kekhawatiran bahwa keluarga Thompson akan menerima pukulan telak sebagai akibat dari perubahan kekuasaan yang besar ini. Ini bukan pertanda baik bagi keluarga Thompson secara keseluruhan. Tidak apa-apa, Paman Arthur sedang marah besar dan bertindak gegabah. Semuanya akan terpecahkan setelah kita menyelidiki dan mengungkap kebenarannya, belum lagi menemukan pembunuh yang sebenarnya. Jawab Angus. Ya, kau benar. Leon mengangguk setuju. Ia tahu Angus benar, asalkan mereka bisa menemukan pelaku sebenarnya dan menyelesaikan kesalahpahaman, Arthur dan Angus akan berbaikan lagi. Tuan Thompson, ada terlalu banyak orang di sini, dan ini bukan tempat untuk membahas masalah seperti ini. Anda dan Roane sebaiknya datang ke kantor saya sehingga kita bisa membicarakan ini secara rinci. Usul Leon, lalu memberi isyarat kepada Chandler dan Mason untuk tetap tinggal dan menyelesaikan sisanya. Dengan itu, dia memimpin Angus dan Roane ke kantornya di lantai atas, diikuti oleh Iris dan Snow. Di dalam kantor presiden, semua orang duduk. Tuan Thompson, apa yang terjadi? Bagaimana Jonas bisa meninggal tiba-tiba padahal beberapa jam sebelumnya dia baik-baik saja? Tanya Leon langsung. Meskipun dia sudah tahu tentang kematian Jonas, dia masih belum yakin dengan detail pastinya. Dia harus memahami semua detail kecil untuk menemukan pelaku sebenarnya. Baiklah, beginilah yang terjadi. Angus menjelaskan semuanya kepada Leon dengan jujur. Maksudmu Vivi adalah satu-satunya orang di rumah saat Jonas meninggal? Tanya Leon penuh arti saat ia menangkap detail penting dalam cerita Angus. Ya, benar. Angus mengangguk. Vivi ini kelihatannya agak mencurigakan, Tuan Thompson. Dulu ketika dia masih di Elegante Group, dia terus-menerus berusaha untuk memecah belah Jonas dan Roane. Sekarang setelah Jonas meninggal tiba-tiba, apakah menurutmu dia ada hubungannya dengan ini? Iris berhasil menghubungkan dua hal. Kurasa tidak. Vivi hanya gadis biasa, dan tidak mungkin dia bisa membunuh Jonas. Angus menggelengkan kepalanya. Meski pada awalnya ia juga mencurigai Vivi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia memutuskan bahwa hal itu sangat tidak mungkin terjadi, terutama mengingat Fiona hanya gadis biasa dan sama sekali bukan seniman bela diri. Dengan mengingat hal itu, tidak mungkin dia bisa melawan Jonas dan mengalahkannya, terutama mengingat dia sudah berada di tingkat kaisar menengah. Itulah sebabnya dia mengesampingkan Fiona sebagai calon tersangka. Bab 2290. Itu belum tentu benar. Meskipun Vivi sendiri tidak mampu membunuh Jonas, kita tidak bisa memastikan bahwa dia tidak punya kaki tangan atau bahkan bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh Jonas, kata Leon setelah berpikir sejenak. Ya, itu mungkin saja. Angus tersentak saat menyadarinya. Ia menepis kecurigaan awalnya terhadap Fiona setelah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan fisik untuk membunuh Jonas. Tetapi sekarang setelah mendengar pikiran Leon, ia menyadari bahwa ia mengabaikan poin penting, bahwa Fiona bisa saja memiliki kaki tangan. Namun, ini hanya tebakan dia dan Leon, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah ini benar-benar terjadi. Lagi pula, Fiona adalah pacar Jonas, dan dari apa yang mereka amati, dia sama sekali tidak punya motif untuk membunuhnya. Tidak mungkin dia dan Leon bisa menentukan Fiona sebagai pembunuhnya hanya berdasarkan tebakan dasar. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Wolf? Tanya Angus. Meskipun dia bertekad untuk membantu Leon menyelesaikan masalah ini, Jonas.
Kematiannya terlalu mendadak sehingga dia tidak tahu di mana harus memulai penyelidikan, belum lagi fakta bahwa semua bukti mengarah pada keterlibatan Leon. Dia ingin menanyakan pendapat Leon untuk melihat apakah dia punya ide bagus. Baiklah, menurutku prioritas kita adalah mencari tahu bagaimana tepatnya Jonas meninggal, kata Leon setelah berpikir sejenak. Tuan Thompson, apakah Anda tahu di mana jasad Jonas? Sudah dikirim kembali ke rumah keluarga, jawab Angus. Bisakah kau membawaku ke sana untuk memeriksanya? Kalau aku bisa melihat sendiri jasad Jonas, aku yakin dengan keahlianku, aku bisa mengetahui penyebab kematiannya, kata Leon setelah ragu-ragu sejenak. Meskipun dia cukup yakin bahwa luka-luka yang ditimbulkannya pada Jonas tidak mungkin membunuhnya, tidak ada cara untuk memastikannya kecuali dia melihat sendiri mayatnya. Oleh karena itu, dia perlu melihat mayat Jonas secara langsung untuk memastikan apakah ada luka fatal lain yang merenggut nyawanya. Jika memang ada, ditambah fakta bahwa Fiona merupakan satu-satunya orang di tempat kejadian perkara, hal itu akan mengarah pada Fiona sebagai pelaku sebenarnya. Aku khawatir itu tidak mungkin. Paman Arthur dan August masih marah, dan tidak mungkin mereka mengizinkanmu memeriksa Jonas. Tubuhnya, Angus menggelengkan kepalanya. Meskipun dia diusir dari keluarga, mengingat pengaruhnya, dia cukup yakin bahwa dia masih bisa memasuki rumah besar itu. Akan tetapi, karena Arthur dan August sudah yakin bahwa Leon adalah pembunuhnya, tidak mungkin mereka mengizinkan Leon mendekati tubuh Jonas. Ya, itu tentu masalah besar. Leon berdiri dan mondar-mandir di sekitar sofa, mencoba mencari jalan keluar. Kemudian, sebuah lampu menyala di kepalanya. Aku punya ide. Dia memukul meja dengan gembira. Ada apa? Angus, Iris, dan yang lainnya menoleh ke arahnya dengan penuh harap. Aku belum bisa mengatakan apapun, tapi kau akan segera mengetahuinya, jawab Leon setelah ragu sejenak. Baiklah kalau begitu. Melihat Leon tidak tampak berniat untuk berbicara, Angus, Iris, dan yang lainnya tidak mendesaknya untuk menjawab. Tuan Thompson, saya akan mengurus ini. Namun, Fiona masih menjadi tersangka utama, dan saya ingin Anda membantu saya menyelidikinya. Lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu yang baru atau menemukan petunjuk. Dengan kita berdua dalam hal ini, aku yakin kita bisa mengungkap semua yang kita butuhkan. Leon mendelegasikan tugas sesuai yang ia anggap tepat. Ya, tidak masalah. Angus setuju. Dengan itu, ia dan Leon berpisah, dengan Leon yang bertugas menyelidiki penyebab sebenarnya kematian Jonas dan dia yang bertanggung jawab menyelidiki Fiona.